Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin khatamin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi di Cermin Ceramah Minimalis. Di video kali ini atau di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dengan satu judul, yaitu Padang Mahsyar dan Hisab. Dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa pada hari kiamat nanti orang-orang kafir dan akan digiring dengan telapak kaki mereka, sedangkan orang-orang mukmin digiring dengan kurban mereka atau binatang kurban atau harta yang disedekahkan. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang artinya sebagai berikut. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang pemurah sebagai perutusan yang terhormat, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Quran surat Maryam ayat 85 sampai 86. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga pernah berkata, orang-orang mukmin dikumpulkan dengan mengendarai kurbannya atau binatang kurbannya pada hari kiamat nanti, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku, jangan kamu kumpulkan hambaku yang berjalan itu, tapi naikkan mereka kepada binatang kurbannya, karena mereka telah biasa naik waktu di dunianya. Tempat naik yang pertama kali adalah tulang rusuk bapaknya, kemudian perut ibunya menjadi tempat naik mereka selama 9 bulan. Ketika ibunya melahirkan, ia berada dalam pangkuan ibunya selama 2 tahun untuk menyusui. Setelah dewasa, punggung bapaknya menjadi tempat naik mereka. Setelah itu kuda, keledai, dan himar menjadi tempat naik mereka di daratan. Sedangkan perahu adalah tempat naik mereka di lautan. Ketika mereka bangkit dari dalam kuburnya, maka kamu jangan menjalankan mereka dengan berjalan kaki, karena orang-orang mukmin itu tidak mampu berjalan dengan perjalanan yang jauh. Maka berikanlah mereka kendaraan najaib, yaitu binatang kurban, sehingga mereka dapat saling mendahului untuk menghadap Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, besarkan binatang kurbanmu, karena binatang kurban itu nanti pada hari kiamat akan menjadi kendaraanmu. Maksudnya yang akan kamu naiki nanti pada hari kiamat. Kemudian hisab atau perhitungan, tata cara hisab setelah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan membangkitkan seluruh makhluknya untuk yang kedua kalinya pada yaumul ba'ats atau hari kebangkitan, maka kemudian mereka digiring dan dikumpulkan pada suatu tempat yang sangat luas, yaitu disebut dengan Padang Mahsyar. Semuanya itu tidak lain adalah untuk menunggu pengadilan atau keputusan hukum dari Allah Subhanahu wa taala atas diri setiap hambanya tentang segala amal perbuatan yang telah dikerjakannya selama hidup di dunia, baik yang berupa amal kebaikan maupun amal kejelekannya, yakni pada hari perhitungan amal atau yaumul hisab. Pada hari itu semua yang ada di permukaan bumi akan bersaksi atas segala peristiwa yang terjadi di atasnya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya sebagai berikut. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan,
beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan pada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 8. Rasulullah SAW juga telah bersabda, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baghawi dan Turmuzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya sebagai berikut. Ketika Rasulullah SAW membaca yauma izin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Lalu beliau bersabda, tahukah kamu semua peristiwa-peristiwa apakah yang akan diterangkan itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Kemudian beliau bersabda, peristiwa-peristiwa itu adalah bahwa bumi akan menjadi saksi untuk setiap hamba Tuhan, laki-laki atau perempuan, tentang amal perbuatan yang telah dilakukannya di permukaan bumi itu. Bumi itu akan bersaksi, orang ini melakukan demikian dan demikian pada hari ini dan hari ini. Beliau mengakhiri sabdanya, nah itulah peristiwa-peristiwa yang akan disampaikannya. Tidak cukup hanya itu, bahkan seluruh anggota tubuh pun, mulai dari lidah, tangan, kaki, mata, kulit, dan lain sebagainya, semuanya akan diberikan kesaksian masing-masing atas apa yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, yang artinya sebagai berikut. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan, di hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Dan tahulah mereka bahwa Allah lah yang maha lagi, yang benar lagi, yang menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Quran surat An-Nur ayat 24 sampai dengan 25. Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai pula berkata, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kamu sekali-kali tidak dapat berbunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat Al-Fusilat ayat 19 sampai dengan 23. Firman-Nya pula yang artinya sebagai berikut, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, lalu diberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Tidakkah kamu perhatikan
bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 6-7. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga telah diterangkan bahwa ia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami semua, lalu beliau bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kamu semua itu akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti dengan tidak memakai alas kaki, telanjang dan tidak berkhitan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kami telah melalui penciptaan pertama, begitu kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 104. Ingatlah bahwasannya makhluk Allah yang pertama kali akan diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketahuilah bahwasannya ia akan didatangkan dengan beberapa orang dari golongan umatku. Lalu umatku itu diletakkan di bagian kelompok kiri. Maka saya berseru, wahai Tuhanku, itu adalah sahabat-sahabatku. Kemudian dikatakan, engkau memang tidak mengerti apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Maka saya berkata sebagaimana yang pernah dikatakan oleh seorang hamba yang soleh, yakni Nabi Isa alaihissalam, yaitu aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 117 sampai dengan 118. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, saya lalu diberitahu orang-orang itu tidak henti-hentinya berbuat murtad, berbalik pada tumit mereka sejak engkau berpisah dengan mereka itu. Oleh sebab itu saya berkata, celakalah mereka itu. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasai. Diriwayatkan pula dan Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya sebagai berikut, tidak henti-hentinya seorang itu berdiri pada hari kiamat sehingga ia ditanya tentang usianya, untuk apa dihabiskan, ilmu pengetahuannya untuk apa dipergunakan, hartanya dari mana ia memperolehnya dan dinafkahkan untuk apa, badannya dipergunakan untuk mengerjakan apa sehingga hari tuanya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Demikianlah apa yang telah saya uraikan atau saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu pengetahuan tentang agama. Aktafi bihadza kama kalami, syukran jazilan ala jami'i imamikum idza wajadtum khata'am minni arju minkumul afwa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.